Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mila Gustianingsih dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas PGRI Jombang. Di sini saya ingin mewawancarai Bu Ihat tentang bagaimana sih kurikulum merdeka di KUMAN 9 Jombang ini. Untuk Kurmer. kok rapor dong kalau maksudnya awalnya. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah evaluasi pembelajaran dapat mempengaruhi kualitas suatu sekolah, Bu? Oh ya, terima kasih untuk Mbak Mila Agustianingsih. Baik, akan saya coba menjawab ya. Otomatis ya, yang namanya evaluasi pembelajaran itu dapat mempengaruhi kualitas suatu sekolah ya. Mengapa? Karena satu, evaluasi itu membantu mengetahui sejauh mana guru mampu menyelesaikan materinya dengan efektif. Kemudian yang kedua, evaluasi membantu sekolah mengidentifikasi kekurangan dan kekuatan sistem pembelajaran di madrasah tersebut. Kemudian yang ketiga, evaluasi membantu sekolah untuk menilai sejauh mana kurikulum mereka relevan dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian evaluasi juga membantu sekolah untuk memahami sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang terakhir, evaluasi pembelajaran juga dapat mencakup pengukuran kepuasan orang tua, siswa, dan staf sekolah. Mungkin ini untuk yang terakhir ini kan hubungannya dengan rapot itu ya, jadi dari rapot itu bisa diketahui sejauh mana kepuasan orang tua. Kalau anaknya berhasil baik kan orang tua senang, suka, puas. Untuk pertanyaan yang kedua, mengapa perlu dilakukannya evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum? Ya, itu evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum perlu dilaksanakan karena sangat penting ya. Mengapa? Karena memberikan wawasan mendalam tentang sejauh mana kurikulum berhasil diimplementasikan dan mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan. Ya, itu alasannya antara lain ya, untuk menilai efektivitas pembelajaran, mengidentifikasi kekurangan dan perbaikan, kemudian penyesuaian dan perubahan kondisi, untuk meningkatkan keterlibatan guru, dan selain itu untuk mengukur pencapaian tujuan pendidikan. Untuk yang ketiga, aspek apa saja yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi pembelajaran khususnya pada mata pelajaran bahasa Indonesia? Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama adalah reading comprehension ya, jadi pemahaman membaca. Kemudian writing skill, yaitu kemampuan menulis. Kemudian speaking skill, kemampuan berbicara. Grammar understanding, pemahaman tata bahasa. Kemudian listening skill, kemampuan mendengarkan. Selain itu, aspek yang lain adalah kemampuan menganalisis puisi dan prosa, penggunaan sastra dan kesusastraan, pengetahuan kosakata, dan keterampilan menyusun karangan, serta pemahaman budaya dan konteks. Untuk yang keempat, mengapa dalam evaluasi itu mempunyai kedudukan yang sangat penting dan strategi dalam pembelajaran? Evaluasi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pembelajaran karena satu ya, perannya sangat signifikan, yaitu untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran, untuk memberikan umpan balik. Selain itu juga untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan madrasah. Kemudian juga untuk mengarahkan perbaikan pembelajaran, untuk pengakuan prestasi. Selain itu untuk menilai efektivitas guru dan lain sebagainya, termasuk juga untuk langkah-langkah pengambilan keputusan dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan. Untuk pertanyaan berikutnya, mengapa evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia penting untuk dilakukan? Evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia penting dilakukan karena bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi ya,
tapi juga merupakan sarana untuk memahami budaya, ekspresi diri, pengembangan keterampilan berpikir kritis, seperti itu. Dan mengapa evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia penting? Itu untuk mengukur kemampuan komunikasi, ya, juga pemahaman dan penerapan tata bahasa juga bisa diketahui dari evaluasi. Kemudian mengembangkan keterampilan menulis, memahami sastra dan kesusastraan, serta yang lainnya seperti yang saya sebutkan tadi. Untuk pertanyaan berikutnya, mengapa setiap tahun ajaran baru perlu diadakan evaluasi pembelajaran? Setiap tahun ajaran baru perlu diadakan evaluasi. Itu ada beberapa alasan, ya. Di antaranya adalah satu, evaluasi tersebut dilakukan untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran, menilai efektivitas kurikulum, menyusun perbaikan dan peningkatan, ya, perbaikan untuk siswa-siswa yang harus remedi itu loh, ya. Kemudian peningkatan itu arahnya nanti ke pengayaan. Kemudian identifikasi kekuatan dan kekurangan, bisa sebagai umpan balik untuk guru, bisa untuk pengambilan keputusannya strategis untuk langkah berikutnya. Kemudian untuk meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah serta memantau progres siswa. Untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana kedudukan evaluasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Evaluasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu memiliki kedudukan yang sangat penting. Mengapa? Karena bahasa Indonesia tidak hanya merupakan alat komunikasi, tapi juga alat memahami budaya, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, dan menyampaikan ide secara efektif. Dengan menjalankan evaluasi yang baik, pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia dapat dioptimalkan untuk menghasilkan hasil yang lebih baik dalam pemahaman bahasa, keterampilan berkomunikasi, pengembangan literasi siswa. Begitu. Baik, ke saya, perkenalkan saya Wardana Ratu Soliha. Di sini mau menyambung pertanyaan dari rekan saya Mila Agustianisi. Nah, untuk pertanyaannya itu bagaimana fungsi evaluasi pembelajaran terutama pada pembelajaran bahasa Indonesia di MAN 9 ini? Sama seperti yang saya ungkapkan tadi, ya. Jadi fungsi evaluasi pembelajaran ini untuk pembelajaran bahasa Indonesia di MAN 9 itu, satu, untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Bisa juga untuk menilai kemampuan komunikasi siswa, pemahaman dan penerapan tata bahasa yang dimiliki siswa. Bisa untuk mengembangkan keterampilan menulis dan berbicara. Kemudian untuk menghargai nilai budaya juga bisa. Terus mendukung kreativitas dalam menulis. Sekaligus juga untuk meningkatkan keterampilan presentasi. Bisa juga untuk umpan balik untuk pengembangan guru. Lanjut, terus pertanyaan selanjutnya itu dalam evaluasi kan pasti banyak macam atau ragamnya. Terus ragam apa yang digunakan untuk evaluasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia di MAN 9? Kalau di MAN 9, evaluasi yang digunakan adalah meliputi yang pertama ulangan harian, itu pasti, ya. Ini hampir semua guru seperti ini, tidak hanya bahasa Indonesia. Kemudian ada yang namanya PTS, PAS dan PAT. Untuk PTS itu kita menggunakan CBT, ya. Jadi nanti untuk evaluasi mapel itu 1 ulangan harian, 2 PTS, kemudian yang ketiga PAS atau PAT. PTS ini juga dilaksanakan 2 semester, PTS ganjil dan genap, ya. Lanjut, selanjutnya itu bagaimana langkah evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia di MAN 9? Untuk langkah-langkahnya, misalnya, ya, kalau misalnya ulangan harian, siswa itu diberi pertanyaan subjektif, yaitu pertanyaan berbentuk isi, minim 10 pertanyaan, ya. Ada juga kadang yang guru
memberikan pertanyaan objektif yaitu pilihan ganda. Kemudian kalau PTS, siswa itu diberi pertanyaan bentuk pilihan ganda sebanyak 30 soal. Dan untuk Man 9 kita menggunakan CBT. Jadi kita paperless, tidak berbasis paper tapi komputer test. 30 pertanyaan. Kalau PAS atau PAT, standar kita mengikuti dari kabupaten yaitu memakai 40 soal CBT tapi bentuknya bermacam-macam. Ada yang pilihan ganda biasa, kemudian pilihan ganda kompleks, ada yang menjodohkan, kemudian ada soal bentuk benar salah seperti itu. Semuanya menggunakan CBT. Mengapa? Karena ini himbauan dari Kepala Kemenag. Untuk selanjutnya, bagaimana peran penting evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia di Man 9 Jombang? Evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia di Man 9 mempunyai peran penting, diantaranya yaitu untuk mengukur pencapaian tujuan pendidikan, untuk memberikan umpan balik pembelajaran bahasa Indonesia, menilai kualitas pengajaran, untuk mengidentifikasi perbaikan, untuk mengarahkan pengembangan kurikulum, mengukur kemampuan literasi bahasa siswa, memantau kemajuan siswa, mendorong keterlibatan orang tua, sekaligus juga untuk memberikan data untuk pengambilan keputusan pendidikan. Untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa dalam evaluasi itu mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu pembelajaran, terutamanya dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Evaluasi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu pembelajaran, terutama bahasa Indonesia adalah sama seperti yang saya usahakan tadi ya. Jadi untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran ini sudah otomatis ini. Kemudian menilai kemampuan komunikasi siswa untuk memahami penerapan tata bahasa, mengembangkan keterampilan menulis dan berbicara, sekaligus menghargai nilai budaya seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana hubungan evaluasi dalam pembelajaran? Hubungan antara evaluasi dan pembelajaran sangat erat ya, dan saling melengkapi dalam konteks pendidikan. Evaluasi bukan hanya untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai, tapi juga merupakan komponen integral dari proses pembelajaran itu sendiri. Untuk pertanyaan terakhir dari saya, apa yang menjadi kendala dalam melakukan evaluasi pembelajaran di Man 9? Kendala dalam evaluasi pembelajaran, satu, keterbatasan sumber daya, ini berhubungan dengan keuangan dan waktu. Kemudian ada kendala kompleksitas proses evaluasi, ini berhubungan dengan desain instrumen evaluasi dan analisis data. Kemudian selain itu yang paling berpengaruh itu adalah tingkat partisipasi siswa, ya, seperti itu. Kemudian ada juga sebagai kendala evaluasi adalah aspek psikologis siswa. Banyak siswa yang cemas saat ujian atau motivasinya kurang, termasuk juga mindset siswa ketika ujian itu yang mengandalkan jawaban dari temannya, ya, mental siswa yang mencontek seperti itu juga menjadi kendala dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Baik, terima kasih Bu, dan mohon maaf sudah mengganggu waktu jenengan. Terima kasih sama-sama. sudah menjawab pertanyaan dari kakak. Sama-sama, saya juga mengucapkan terima kasih telah diberi kepercayaan untuk observasi ini. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.